Kemarin gue dengar Siap. ada yang meninggoy. Kalau yang di sini ya, kejadian di sini beda sama di sana. Kejadian di sini karena jadi miss-nya di waktu. Kalau di sini sebenarnya masih bisa dilakukan penanganan. Pentingnya kita benar-benar bisa menjaga si ikan, lihat ikan, oh ini kan lagi sakit, dia mengeluarkan lendir banyak, atau dia lagi kurang fit, mengeluarkan lendir banyak. Halo teman main, ketemu lagi sama Koko ya. Hari ini Koko mau konten di lantai 2. Koko udah lama banget nggak konten di galeri. Nah kebetulan udah ada yang nungguin Koko tuh. Udah ada surat izin kontennya belum? Ini wilayah kekuasaan saya soalnya. Apa mau konten apa kok? Enggak, gua kangen sama galeri. Gua sibuk banget. Belakangan kan jualan. Koko lebih cocok nggak konten di sini sih harus. Main sulap. Ini kayak Joe Sandy nggak sih? Hah? Kayak Joe Sandy nggak? Kok boleh masuk nggak? Oh, boleh. Kalau udah ada surat izin Siap. kontennya udah boleh. Silakan. Kita mau kontenin apa kok? Enggak, gua kangen aja kok. Lama Gimana? nggak di sini. Oke. Kan gua belakangan sibuk jualan. Oh iya deh. Siap. Nah, ini mau konten kok. Kemarin gua dengar Siap. ada yang meninggoy ikannya ya. Oh iya ada dua. Yang mana? Yang di paling ujung sana. Yuk, ikut teman-teman. Nah, jadi Gimana kok? kok Adit naik ke atas cuma mau Kangen. mengoreksi peliharaan aku aja ya. Nah, di sini ada dua ikan yang memang kita kehilangan ikan lah di galeri sini itu ada dua. Di sini. Di sini. Yang apa kok? Yang di sini satu, di situ satu. Kalau yang sebelumnya di situ juga ada satu. Kita mau bahas mulai Yang di dari mana? situ yang RC Pencil Diamond ya. Iya. Mau bahas di situ dulu? Dari situ dulu. Dari situ ke sini ke sini. Iya. Oke. Oke. Nah, ini banyak faktor yang bisa menyebabkan si ikan kenapa tiba-tiba mati atau tiba-tiba bermasalah dan segala macam. Sementara kan di sini kita punya kiper. Oke. Kiper kita di galeri itu setiap hari melakukan pengecekan parameter air, pemberian makan dan segala macam. Biasanya memperhatikan si ikan-ikan yang ada di sini kok. Betul. Nah, tapi kita bisa miss di situnya. Why? Karena biasanya ikan-ikan yang biasa kita sudah beli, kalau yang di sini ya, kejadian di sini beda sama di sana. Kejadian di sini karena bakteri internal Dari bawaan si ikan. di dalam ikan, Di dalam di internal dalam ikan. internalnya si ikan. Oke. Di dalam internalnya si ikan kita nggak tahu kapan itu muncul. Setelah kita beli atau sebelum kita beli, karena adanya penyakit internal itu bisa berdampak lama jauh ke depan, nggak langsung. Kenanya sekarang bisa berapa bulan Ya. kemudian? Karena aku pede kalau misalkan dari sini, karena kan kita sering di sini kan tinggal ke bawah minta sama Koadit, kok minta main nutrien gitu, kok minta main stabilizer. Dan di sini rata-rata dari kita mau sterilisasi tank, mau sterilisasi sun filter, kita tinggal minta ke bawah. Koadit kerja capek-capek, kita mintain barangnya. Jadi itu kita rutin menggunakan setiap kali water change, kita rutin menggunakan stabilizer. Kemudian setelah itu 6 jam atau beda 8 jam seling waktunya kita Biozem. masukkan nutrien. Nutrien Biozem juga pakai kan? Biozem juga pakai. Jadi tuh di sini untuk dosing-dosing air oke lah. Aku Sudah nggak sesuai ragu. ya? Ya. Oke. Apalagi dengan menggunakan sistem filtrasi yang kita bangun di sini dari awal, aku sama sekali tidak ragu. Oke. Kenapa bakteri internal itu bisa terjadi? Kenapa kok? Banyak banget ikan-ikan predator maupun ikan-ikan koki biasanya terkena penyakit seperti itu. Dari? Kalau teman-teman, kalau misalkan kok membangun tank, nggak semua tank di sini sempurna dan perfect, Oke. gitu kan? Aha. Pasti kita dalam melakukan pemeliharaan atau pembuatan tank di awal pasti ada 1-2 yang miss dari perhatian kita. Betul. Salah satu contohnya kalau teman-teman lihat di sini, tuh, di belakang itu ada dead spot kok. Iya, itu nggak kesedot ya kok. Nah, cenderung ikan ini, ikan-ikan predator yang makan pelet, ini kan termasuk ikan pelet, dia mau ngunyang-ngunyang, ngemut-ngemut, dia makan daging juga mau, tapi sistem makannya diemut. Oh, nggak langsung ditelan gitu nggak ya? langsung disantok. Oke. Cenderung ikan-ikan yang seperti ini, yang gampang terkena penyakit internal, karena dia sangka itu makanan. Dia sedot lagi? Dia balik masuk ke dalam. Ada bisa timbul bakteri-bakteri, dan kalau biasanya yang dia nggak suka kan dia akan keluarin dari insangnya. Iya. Dia keluarin makanan di insangnya. Tapi kan ada beberapa bakteri-bakteri yang jahat masuk kah atau apa masuk udah ke dalam. keburu masuk Iya. ya? Nah itu menjadi bakteri internal di dia. Sempat kita lakukan penanganan intensif sama kiper kita.
Kalau di rumahku sih nggak beda waktu seminggu udah liwat. Udah lewat. Ya, karena di sini kipernya benar-benar detail, setiap hari membuat laporan dan pengecekan. Makanya itu bisa bertahan sampai 1-2 bulan dalam penanganan oksigen murni di sini. Betul. Udah bengkok, udah kurus, nggak mau makan, tetap dipancing makan, tetap dikasih pakai lidi makanannya. Benar-benar diperhatikan sampai seperti itu. Tapi memang kita sudah berusaha dan berupaya sangat keras. Ya nggak ketolong ya. Umur di tangan Tuhan ya. Iya. Karena kalau tanpa Koko sadari, galeri yang di sini ya, galeri yang di atas ini sudah mau 1 tahun. Betul. September ini kita 1 tahun. Betul. 1 September. Koko mau kasih aku kado apa? Bingung gua kalau ditagih gini. Oke, kita lanjut sana. Oke, Ini case close karena kalau ini namanya ini walau alam lah. Kita tidak bisa benar-benar Takdir, melakukan pencegahan. Iya. Jatuhnya Kita takdir hanya ya? bisa melakukan Kita udah berupaya. sebisa kita. Oke. Gitu. Kita bisa melakukan sebisa kita, tapi kalau itu tetap itu ya mau ngomong apa. Tapi kalau di sini kita masih bisa melakukan pencegahan sebenarnya. Iya. Cuman waktu itu kita lagi sibuk. Aku lagi sibuk bangun markas Jemplok. Oke. Aku tidak begitu membaca grup kok. Oke. Aku tidak baca grup. Grup ada laporan bahwa ikan ini udah mulai saling santol dan segala macam. Aku nggak perhatikan detail. Aku bilang, minggu depan aja aku baru ke sana, baru aku coba ini. Jadi miss-nya di waktu. Kalau di sini sebenarnya masih bisa dilakukan penanganan. Yang kita kehilangan di sini adalah Piraiba filamentosum. Case kedua. Case kedua. Oke. Piraiba filamentosum. Kalau Piraiba filamentosum itu termasuk salah satu ikan lele yang tak bersisik. Lele tak bersisik. Iya. Jadi itu badannya nggak ada sisik lelenya. Itu panjang dan segala macam. Dibully dan bertarung tikai dengan arwana. Nah, jadi potensi memang kenapa mereka bisa saling membuli dan segala macam itu tadinya aku saling membuli banyak banget faktornya loh. Padahal kalau saya lihat ya bro ya, Iya. tiap pagi mereka makan Barengan. cukup loh. Barengan loh. Oke, barengan. Nah, Udah kayak pacaran dia kok. makan bareng dan sepintas tuh kan saya lihat porsinya banyak bro. Oke. Harusnya kenyang dong, nggak bakal. Jadi kenyang itu itu mungkin salah satu faktor yang bisa membuat mereduce keusilannya masing-masing ikan predator. Itu salah satu faktor. Tapi banyak faktor lain yang bisa memancing kejailan ikan-ikan predator. Oke. Salah satunya pada saat kita melakukan water change, ternyata perubahan parameter air buat si ikan tidak rasa nyaman dan segala macam. Risih, jadi kayak sensian tau nggak lo? Oh, Senggol darah bacok, tinggi ya? nah, senggol bacok, gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa terjadi yang membuat kompeng ini menjadi tidak akur. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk si ikan bisa tiba-tiba disantol padahal tadi dia baik-baik aja, karena ikan sakit. Jadi si temennya tahu dia lemah? Lebih bro. ke arah insting ikan ketika dapat bau amis. Oke, karena ya. Ikan sakit mengeluarkan lendir. Karena fungsi lendir ini sangat besar peranannya dalam melakukan antibodi bagi si ikan. Oke. Makanya itu penting banget mikronutrien kan. Besok kirim lagi atas ya. Siap. Siap. Biar nggak ada yang begini lagi. Nah jadi pentingnya kita benar-benar bisa menjaga si ikan, lihat ikan, oh ini kan lagi sakit, dia mengeluarkan lendir banyak, atau dia lagi kurang fit, mengeluarkan lendir banyak. Kalau kita biarkan tetap dalam kumpulannya, pasti dia akan disantol. Karena mengeluarkan bau amis kalau si lendir ini. Berarti temennya kirain dia makanan? Mungkin, makanya disantol. Tapi yang terjadi di sini adalah pada saat si ikan mau makan, dia cenderung mojok di sini kan. Dia sudah bersarang. Dia sudah bersarang di sini si Piraibanya membuat teritorinya. Oke. Nah ini laporan ya. Habis itu ini begitu dia turun ke bawah berusaha mau ngambil makanannya disantok sama si Piraiba. Marah dianya. Marah, dendam. Dari semenjak itu disantol terus. Jadi faktor keempatnya dendam. Kelima nggak ada kok. Ini dendam. Faktor dendam. Jadi itu udah disantok. Panas bro. Lumayan. Karena kan memang udah di luar jam operasional. Gitu loh. Jangan sindir-sindir kita punya galeri yang di atas dong. Biar panas juga ikannya lebih banyak daripada di bawah ini. Oke. Nah, kalau yang di sini, kenapa tadi aku bilang aku lalai?
Karena pas santokan pertama itu ternyata jadi luka. Oke. Harusnya itu di karantina. Diangkat langsung karantina. Betul. Jadi luka, kemudian karena memang udah dendam, dan Terus? juga begitu luka kan salah satu yang tadi aku bilang mengenai Lendirnya lendir keluar, itu, kan? begitu luka kan dia kalau kayak kita Buang sebagai lepas manusia, lendir. Ah. luka sel darah putih yang bekerja. Iya, betul. Kalau ikan juga sama, berlaku seperti sel darah putih, si lendir ini Oke. membungkus si Lukanya itu. luka ini. Pada saat kipernya itu ngomong ke aku, ya aku bilang udah tuangin main nutrien aja. Ternyata aku nggak lihat lukanya begitu besar. Si Piraiba. Harusnya udah harus dikarantina. Jadi di karantina. Besar banget. Besar. Kan disantok sama... Kok pernah digigit arwana nggak sih? Pernah lah. Pernah kan? Enak kan? Enak banget. Udah kayak gigi seri yang nempel-nempel kok. Bener. Ya, mungkin ada salah satu gigi halusnya nempel di tangan kita itu. Coba teman-teman kalau nggak percaya. Jangan. Nah, jadi aku abaikan itu. Oke. Aku abaikan itu disantol terus kok. Aku cuma minta kiper, karena kan aku nggak lihat detail kan. Aku coba, oh udah tuang mikronutrien aja biar aku pikirin supaya produksi lendirnya bagus segala macam biar dia recovery sendiri di sini. Ternyata kalau sudah sebesar itu, Emang harus diangkat. harus diangkat. Ya tetap penanganannya juga pakai garam, glukosat, habis itu main nutrien. Hitor juga nggak bro? Kita stat 30-31 supaya si bakteri-bakteri jahat yang buat nyerang lukanya buat jadi infeksi bisa mati di suhu-suhu tertentu kan. Si bakteri parasit itu mati dalam suhu-suhu tertentu di atas 28-29. Harusnya mati. Di atas Harusnya 29. mati. Harusnya mati. Apalagi ditambah garam, apalagi main nutrien. Udah, itu tinggal kita lakukan water change aja terus-menerus. Karena kan waktu karantina kita nggak perlu pakai media bakteri. Berarti seandainya Bro Anthony punya waktu berarti selamat ya? Harusnya. Harusnya wah. Lagi sibuk banget ngurusin markas Genvlog. Oke, marketing. Lagi sibuk-sibuknya, jadi ibaratnya cuma dikabarin sama kiper, ya Piraiba kuat lah. Tapi ternyata, ya udahlah, gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? RC Panzer Diamond, Piraiba, ada lagi nggak bro? Apa? Di sana musuh. Oh di sana Mas. Mau langsung ke sana? Boleh. Oke. Nah, tapi ini aku sebelum ngomong yang mati-mati, kita coba ngomongin yang pengobatan dulu dong. Ini juga tadinya 8 tinggal 5. Kemana? Ini 9 tinggal 5, ada 8 merah, 1 hitam. Kemana? Kemana? Di karantina. Oh, di Ini karantina. sempet nih gua karantina. Oke. Itu kan nggak sempet kan gua datang, gua karantina. Oke. Jadi gua karantina, gua obatin, udah sembuh baru balik lagi sini. Gitu. Tapi ini dari pertama datang saya lihat, wah progresnya bagus ya bro ya. Ini long tail. Long tail. Ini long Gede tail. banget. Ini udah Ini kan besar-besar. bro yang waktu itu pilih sendiri kan? Ya, di tempatnya RGF, Iya. Reza Goldfish. Oh, ini jadi nanti udah sembuh dia tinggal balik lagi. Oh, ini gampang ini dia. Udah malam, males. Malam-malam. Iya. Oke. Mana kiper? Ini mau di karantina juga sebenarnya. Ini udah mulai bengong. Top lagi kan kelihatan sama penonton. Enggak lah, namanya kita melakukan pemeliharaan ikan. Nggak bisa dibilang orang jago melakukan pemeliharaan ikan, semua aman kalau kita udah terbiasa pelihara ikan. Segala sesuatu bisa terjadi, apapun bisa terjadi terhadap pemeliharaan ikan. Namanya kita pelihara ikan hidup, mau sejago apapun orangnya itu pasti ikannya pasti pernah bermasalah. Namanya hidup, Yang namanya hidup nggak jauh dari sakit kan? Pasti sakit kan, orang hidup pernah sakit. Iya, beban hidup dia nggak ada nih, cuma dikasih makan doang nih mari. Nggak ada pikirin hidup dia. Dia nggak ada ngomongin beban hidup kan? Lagi galau aja sih bro. Ya, Tuh, gerak lagi. nggak karena digetok tadi. Gak usah hibur gua lu. Itu tetap harus karantina. Oke. Terus ini apa bro? Ini. Oh. Apa? Giant Shot Mino-nya mana? Iya. Giant Shot. Slot Mino kan? Iya, Itu Giant Shot dia Mino. loh. Kenapa? Jadi Giant Slot Mino itu disantol-santolin juga. Sama si Fogo. Pogo dan dia bekerja sama dengan baik, saling kotak-katik, kocek sana-sini untuk menyerang si Padahal Slot kalau Mino kita itu. lihat kayak musuhan gitu ya, jauh-jauhan ya bro ya? Karena mereka punya teritori masing-masing. Oh, sebenarnya jahat berarti ya? Enggak. Itu insting mereka. Oh, ini sang mereka. Jangan kadang-kadang insting memang kita lihat jahat tapi sebenarnya tidak. Oke. Itu insting mereka. Nah si Giant Shot Mino-nya kesini salah, kesana salah. Betul. Oke. Jadi akhirnya ke sono.
Jadi gini, selain 4 faktor yang tadi kita bilang nih, ada kelima nih. Ada kelima. Ada, ternyata kelimanya ada. Dalam kita melakukan konten, Oke. yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya grow rate. Grow rate yang bisa lebih cepat atau lebih lambat ataupun bisa sangat lambat. Kan banyak tingkatan pertumbuhan ikan. Betul. Sangat lambat, sedang-sedang, sangat cepat. Oke. Ini kita betul-betul pada saat konten kita perlu perhatikan ini. Kalau kita miss, hilang kontennya. Jadi ukurannya beda jauh ya, Bro. Tadinya Fogo jauh lebih kecil. Betul. Fogo jauh lebih kecil, jauh banget lebih kecil. Jadi Fogo lebih cepat gede. Betul. Fogo jadi lebih cepat gede daripada Giant Sword Minnow. Akhirnya ukuran size yang tadinya masih kita lihat aman, kita masih lihat oke pada saat di konten, ternyata pada saat bertumbuh dan berjalannya waktu, ini hampir mau nyalip si Giant Sword Minnow gedenya. Nah, disitulah mulai perselisihan terjadi. Jadi saya Sword Minnow apalagi badannya metalik. Sesuatu yang mengkilap sangat menarik perhatian bagi ikan-ikan predator. Oke. Nah, jadi Sword Minnow itu salah satu ikan yang Metalik banget, itu sangat menarik keganasannya ikan predator. Santong. Akhirnya dicailin. Itu jadi 1, 2, 3. Itu menjadi korban. Tapi juga aku juga sharing yang ada di kontenku juga supaya bisa menjadi pembelajaran bersama. Namanya kita pelihara ikan itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang udah biasa, nggak ada yang udah lama pelihara ikan. Segala sesuatu itu bisa terjadi dan hal-hal baru bisa terjadi dalam melakukan pemeliharaan ikan. Itu fungsinya kita sharing, fungsinya kita ada galeri ini supaya teman-teman bisa datang ke sini bisa saling sharing permasalahan. Belajar bareng ya. Belajar bareng. Nggak mungkin ada yang nggak, gua udah 10 tahun pelihara ikan gua nggak pernah mati. Wow. Saya mau kalau ada yang orang seperti itu saya beliin ikan-ikan mahal kamu pelihara. 10 tahun. Enggak, kalau ada yang ngomong, saya udah 10 tahun ikan nggak pernah mati sama saya. Saya beliin ikan-ikan mahal. Saya beliin dia kecil-kecil, dia biar pelihara gede, gue jual. Untung gua. Iya enggak? Kalau ada orang seperti itu, orang pedagang ikan aja suka cerita ikan mati kok. Apalagi kita sebagai penghobis yang memang nggak sepenuh waktu melihat ikan. Kadang kita ada kesibukan lain, bekerja dan segala macamnya itu. Gitu kok. Udah selesai mengkuliti saya? Udah gitu doang, beneran. Jadi Astaga. sebenarnya konten hari ini tuh tujuannya mengulitin Bro Anthony. Oke. Udah kan, 3 aja kan, Bro? Jangan lagi. jangan lagi. Sisanya aman semua. Sebenarnya gue kesini tuh tadinya kangen, pengen lihat galeri, pengen ditunjukin ikan-ikan baru. Ada nanti ada yang baru lagi. Ada ya? Ada, selalu harus ada yang baru di sini. Spill dikit. Hah? Ya mungkin yang di tank-tank yang paling besar itu masa cuma isi bineka doang. Di tank yang besar itu ada, nanti ikan-ikan yang di situ-situ yang itu juga ada. Bro, hilang 3 berarti harus ada gantinya 3 dong. 3.000. Oh, 3.000. Udah, hilang 1 tumbuh 1.000. 3.000 kok. 3.000 ikan lagi. Cere tapi. Gitu. Teman main, sekian ya. Mengkuliti. Konten mengkuliti. Mengkuliti Ko Anthony di galerinya dia. Tapi setelah ini lu mesti sulap ya. Siap. Joe Sandy. Dengan kata-kata saya. Nah, sekian ya video konten dari Rumah Main. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya Koko makin semangat lagi kontennya. Bareng Jemblok. Ya, ditunggu video selanjutnya ya. See you. Bye.